Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya sudah beres-beres rumah dan saya mau nyetrikain baju sama orang ya yang biasa saya suruh. Jadi dulu itu saya sebenarnya nggak pernah nyetrika Bunda. Waktu itu saya kan sakit agak lama Bunda, terus saya biasa panggil orang untuk nyetrika itu 1 minggu 1 kali, dan kemudian di tahun 2022 itu suami pergi dinas di luar Jawa, jadi cuciannya nggak terlalu banyak, sama Mbak Ara aja kan, saya berdua. Akhirnya saya bilang sama budenya untuk berhenti nyetrikain baju saya karena cuciannya nggak terlalu banyak, bisa saya setrika sendiri. Sampai di tahun 2023 suami pulang. Nah itu saya sebenarnya sudah mulai kewalahan ya Bunda, karena bajunya itu banyak banget. Suami itu kalau berkeringat itu banyak, akhirnya cuciannya itu setiap hari banyak terus. Nah kemarin saya kan sakit gitu Bunda, sakit migrain, terus sama suami mungkin terlalu capek juga, sebaiknya disetrikain lagi aja ke budenya yang seperti dulu aja, 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi nanti kerjaan di rumah itu nggak terlalu banyak, karena memang saya sebenarnya memang nggak suka nyetrika Bunda. Tapi kalau untuk beres-beres rumah dan mengerjakan yang lainnya, pekerjaan lainnya itu saya bisa handle semua. Saya suka, saya semangat gitu Bunda untuk mengerjakannya. Tapi kalau untuk menyetrika memang butuh tenaga juga ya Bunda. Nah kebetulan kemarin saya sakit 2 minggu itu numpuk. Nah hari ini saya minta bude yang biasa nyetrika baju saya itu, saya suruh setrikain biar saya pekerjaannya agak ringan Bunda, nggak terlalu terbebani gitu. Saya kan orangnya pemikir banget Bunda, kalau belum beres semua itu rasanya terpikirkan gitu Bunda, mikirin terus, aduh setrikaan belum selesai, belum saya sudah cicil, masih banyak lagi, ada cucian baru, ini cucian lagi ya Bunda ya, di bawah ada 1 ember lagi, nanti saya cuci lagi. Jadi banyak cucian saya Bunda, jadi setiap hari itu nyuci terus. Nggak tahu kenapa ya Bunda, kalau nyuci itu semangat, tapi kalau untuk nyetrika ya Allah rasanya nggak semangat gitu Bunda. Akhirnya ya sudahlah, saya putuskan lagi untuk disetrikain orang lagi aja biar bisa menghemat tenaga juga. Terus kasihan budenya ya, karena dulu kan sudah terbiasa saya setrika di tempat saya itu, nyetrika di tempat saya 1 minggu sekali kan ada pemasukan gitu. Setelah saya hentikan 1 tahunan itu ya Bunda, kasihan gitu Bunda. Jadi ya sudah, sama suami nggak apa-apa, hitung-hitung sama kasih rezeki buat orang gitu. Jadi hari ini saya memang nggak nyetrika Bunda, tapi memang setrikanya banyak sekali. Sambil saya mengerjakan kegiatan rumah tangga ya Bunda, saya mau sharing sedikit ya Bunda tentang trauma masa lalu bisa jadi pemicu seseorang itu menjadi boros. Tanpa disadari kita itu seringkali melakukan pembelian yang tidak dibutuhkan ya. Akibatnya itu perilaku boros ketika kita itu sedang biasanya nih ya membuka aplikasi media sosial dan melihat ada baju-baju atau barang-barang yang menarik ya, yang kita inginkan, kemudian tanpa pikir panjang kita itu langsung membeli baju tersebut ya. Padahal kondisi tersebut itu bisa saja hanya keinginan semata saja ya Bunda, dan kita itu tidak membutuhkannya. Hal ini juga bisa menjadi pemicu kita bergaya hidup boros, di mana hal tersebut bisa mengacaukan keuangan kita ya Bunda. Jadi banyak sekali orang-orang ini yang bisa boros tanpa disadari ya Bunda. Ada banyak hal yang memicu kita jadi boros. Salah satunya yaitu saya mau bahas yang ini ya Bunda, tentang trauma masa lalu. Banyak di luar sana ya Bunda yang banyak hidupnya boros karena trauma masa lalunya Bunda. Seperti apa sih trauma masa lalu yang bisa bikin kita itu boros dan kita tidak sadari ya? Kasus ini biasanya terjadi pada orang-orang yang
dulunya itu tidak bisa mencapai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Misalnya nih, waktu kecil ya, kita itu pengen jajan saja susah gitu bunda. Uang saku saja untuk jajan itu mepet, dan teman-teman lainnya itu bisa jajan dengan banyak macam yang mereka beli ya. Kita hanya mungkin dikasih uang saku cukup untuk membeli satu jajan ya bunda. Bahkan untuk membeli minum susu gitu ya bunda, itu susah ya. Kita tidak bisa meminum susu seperti orang lain yang bisa minum susu. Kemudian itu menjadi trauma yang mungkin mendalam bagi seseorang ya bunda. Kemudian sekarang sudah punya penghasilan sendiri ya, yang mungkin banyak gitu bunda, dan akhirnya sering jajan bunda, karena merasa dulu itu saya waktu kecil nggak pernah jajan. Terus ketika misalnya anak kita bunda minum susu gitu, kita carinya yang mahal bunda, yang merek tertentu gitu. Padahal sebenarnya susu itu kan tergantung dengan cocok atau tidak anaknya kita minum susu ya bunda. Tapi karena trauma masa lalu ibunya tidak bisa meminum susu saat waktu kecil seperti teman-teman lainnya, akhirnya diterapkanlah sama ibunya harus minum susu yang terbaik. Padahal minum susu itu kan tidak harus yang mahal ya bunda. Minum susu itu sebagai pelengkap saja ya bunda. Justru yang pokok seperti sayuran, buah-buahan, terus makanan pendamping seperti ikan-ikanan, daging itu malah terabaikan bunda, karena orang tuanya itu merasa dulu saya itu susah nggak bisa minum susu, jadi anak saya harus minum susu yang terbaik. Kemudian mungkin trauma waktu remaja bunda. Pada waktu sekolah tidak bisa membeli baju, mungkin pada masa ABG ya bunda, kan teman-temannya pada modis-modis gitu, jadi merasa minder karena tidak bisa mengikuti gaya teman-temannya, terus merasa paling beda sendiri saat kumpul dengan teman-temannya, yang akhirnya itu menimbulkan trauma yang mendalam. Kemudian setelah mempunyai penghasilan sendiri, akhirnya merasa mampu membeli baju bagus untuk bisa menyamai teman-temannya dan tidak merasa berbeda dengan yang lainnya ya. Akhirnya menjadi boros, membeli baju mungkin hampir setiap hari tanpa disadari ya, mereka menghabiskan uang hanya untuk membeli baju-baju saja ya bunda. Dan kalau itu tidak dibenahi akan terus-menerus seperti itu bunda. Kemudian ada trauma karena dihina orang. Namanya manusia pasti ada di posisi bawah ya, posisi dimana mungkin saat itu dalam keadaan sulit, dalam finansial yang kurang ya bunda. Tapi kadang ada orang yang julid ya bunda, yang merasa dirinya itu paling kaya, akhirnya menghina orang lain dengan kekurangan finansialnya ya. Ini membuat seseorang bisa trauma yang mendalam ya bunda, terutama psikis ya bunda. Mereka akan terganggu dan peristiwa yang tidak menyenangkan akan terekam dalam ingatan mereka ya bunda, yang akhirnya menimbulkan perasaan rasa ingin membuktikan kalau mereka itu juga bisa seperti orang lain, seperti yang mereka menghina gitu bunda. Ketika mereka mencapai kesuksesan, mereka akan melakukan segala cara agar tidak dipandang rendah orang lain, misalnya beli tas branded, baju branded, mobil keluaran baru dan lain-lain sebagainya ya bunda. Padahal sebenarnya mereka itu tidak membutuhkannya karena trauma di masa lalu yang akhirnya merubah mereka menjadi orang yang boros dan berfoya-foya ketika sudah sukses. Ini sebagai pelajaran kita ya bunda, ketika kita sedang di atas jangan sombong dan jangan suka merendahkan orang lain yang di bawah kita gitu, karena itu bisa membuat orang trauma yang mendalam yang akhirnya merubah sifat karakter mereka. Banyak sekali orang-orang yang tidak bisa menerima dirinya direndahkan orang lain, tapi ada juga orang yang menerima dirinya direndahkan orang lain dan menjadi motivasi hidupnya agar lebih maju dan sukses. Dan ketika mereka sukses, mereka masih bisa hidup sederhana dan tidak boros. Istilahnya nggak kena sindrom gitu ya bunda. Jadi jangan sepelekan trauma masa lalu ya bunda. Kadang tanpa kita sadari kita itu membeli barang
barang atau sesuatu yang kita inginkan, misalnya ya, yang kita merasa dulu kita itu belum punya dan belum bisa membelinya. Kita membeli bukan karena kita membutuhkannya ya, akhirnya kita punya sifat boros. Ini harus dibenahi. Kita terapkan ilmu padi ya Bunda, semakin berisi semakin merunduk. Semakin kita punya, kita semakin sederhana ya, yang akan membuat hidup kita itu jauh lebih tenang. Kita menikmati kesuksesan kita juga jauh lebih tenang, tidak harus mengikuti tren orang lain atau ingin balas dendam ya, istilahnya kayak gitu ya Bunda, dengan orang-orang yang sudah merendahkan kita gitu dengan hidup yang bermewah-mewahan. Sebaliknya ya, jangan seperti itu ya Bunda. Jangan karena dulu sudah direndahkan sekarang sukses terus kita langsung sombong gitu Bunda, istilahnya kayak gitu ya. Kita beli apa aja yang kita bisa beli gitu untuk membuktikan orang yang sudah merendahkan kita. Tapi jangan seperti itu Bunda. Ayo kita coba benahi lagi. Jika ada yang masih boros, sebenarnya apa akar permasalahannya? Kenapa kita itu jadi boros? Coba kita koreksi diri kita, lalu kita ubah pola pikir kita, tata ulang lagi anggaran keuangan kita agar tidak boros. Kita bisa mengontrol keuangan kita ya Bunda. Apa memang ada masalah dalam diri kita sehingga kita menjadi boros? Jadi kita bisa koreksi diri kita ya Bunda, agar kita itu jauh dari sifat boros ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat buat bunda-bunda dimanapun berada ya. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.